Amin, amin. Shalom Ibu Mama. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah kita pada pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan November sudah berada di sekitar kita, karena memang kita sudah masuk di bulan November. Dan RBC tahun 2024 ini saya bergumul memulai untuk tahun 2024 ini membuat tema tentang keluarga itu setahun saya bikin 2-3 kali. Dan November menjelang Natal itu adalah bulan keluarga. Kemudian pasca Natal, bulan Desember bulan Natal, Januari menuju Februari juga nanti akan berkenaan dengan tema-tema tentang keluarga. Bond fellowship yang akan kita ikuti bersama-sama pun tentang keluarga, ya. Saya berharap teman-teman yang sudah mendapatkan jadwal bisa mulai menggumuli bersama-sama berkenaan dengan keluarga. Nah, pagi ini bersama-sama kita akan renungkan baik-baik dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kasih dan disiplin dalam keluarga. Ini topik renungan kita, khotbah saya yang akan saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita bersuara bersama-sama dengan membaca 1, 2, 3. Kasih dan disiplin dalam keluarga. Mari kita akan baca dan perhatikan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat ini tidak bisa terpisah satu dengan yang lain kalau bicara tentang kasih dan disiplin dalam keluarga, ya. Saya berharap Bapak Ibu menangkap dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai calon suami dan calon istri, yang pasti semua kita akan diberkati pada pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 20. Di situ 19, tapi saya akan membaca mulai dari ayat 18. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kita bandingkan dan kita compare di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang keempat untuk penekanan di ayat yang ke-21 dari kitab Kolose pasal 3 tadi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara tentang keluarga, ya, kalau bicara tentang keluarga, saya akan memulai dengan satu pertanyaan jadi perenungan kita bersama-sama. Bagaimana sih sebetulnya pengertian yang tepat tentang keluarga, terutama pada zaman now? Renungkan baik-baik, karena keluarga pada masa zaman sekarang ini sangat berbeda sekali dengan apa yang menjadi rencana Tuhan semula sebagai pemrakarsa tentang lembaga keluarga ini. Tadi malam anak-anak youth team RBC itu bicara juga tentang keluarga. Ada quote yang disampaikan oleh pembicara pada waktu itu di anak-anak kita di youth. Keluarga itu seperti wifi zaman now. Ada di sini yang tidak butuh wifi, semuanya butuh. Kadang lemot, itulah keluarga. Kadang sinyalnya cepat, buru-buru, gitu ya. Tapi tidak boleh telat bayarnya kalau wifi pengen terus kencang. Dalam keluarga juga ada harga bayar. Maksudnya, kalau keluarga itu
seperti wifi, menurut Bapak Ibu bagaimana? Ah Pak, ya ada-ada saja. Kan saya dilahirkan dari keluarga dulu, sekarang belum zaman now, zaman sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rentangnya atau rapuhnya tentang keluarga, sebetulnya itu dimulai dari bagaimana kita sebagai suami, istri, dan anak-anak mempraktekkan kasih. Rapuhnya keluarga itu kadangkala dimulai dari suami, istri, anak karena rapuhnya menerapkan disiplin dalam keluarga. Apalagi masuk era zaman now pada sekarang ini. Sebagai pemrakarsa rencana keluarga, Allah menginginkan supaya ada keturunan ilahi yang lahir dari pernikahan dalam keluarga. Tapi dalam kitab Kejadian, dalam bacaan tadi saya menyampaikan, terutama di awal ibadah kita tentang Alkitab menjawab bahwa keluarga pertama di Taman Eden itu, kalau saya renungkan baik-baik, itu sebetulnya keluarga yang unik, antik, yang sebetulnya kalau kita mau update zaman sekarang itu juga masih bisa. Karena apa? Ada pergumulan-pergumulan dalam keluarga sejak mereka jatuh dalam dosa. Sejak mereka jatuh dalam dosa, ketika wanita itu ditempatkan di sisi Adam, ya, bukan berarti wanita itu menjadi penyebab jatuhnya manusia pertama, Adam. Tidak. Tapi oleh karena mereka salah menggunakan kehendak bebas, mereka salah menerapkan kasih, mereka salah menerapkan disiplin yang harusnya istri tunduk kepada suami, kasihnya Adam itu totalitas kepada Hawa, begitu. Demikian juga pada zaman now ini, zaman sekarang ini, keluarga harus punya definisi yang tepat. Bukan hanya terdiri dari keluarga, ada ayah, ibu, dan anak, tapi bagaimana mempraktekkan kasih dan disiplin itu sebetulnya menjadi kekuatan dasar yang perlu kita renungkan baik-baik. Suami kadangkala salah menerapkan disiplin. Suami kadangkala menerapkan kasih yang salah, yang tidak pada tempatnya. Karena itu seorang yang bernama Andreas Kastelberger, ya, dia mengatakan dalam bukunya God Married and Family, salah satu penyebab pernikahan yang rapuh adalah karena pengabaian kasih dan disiplin dalam keluarga. Pengabaian. Nampaknya kasih dan disiplin tidak penting, sepertinya bisa berjalan sendiri tanpa kita bicarakan, ya. Dan kasih yang tulus dan disiplin yang sehat sebetulnya yang kita terapkan itu penting dan menjadi sebuah kekuatan yang perlu kita cermati bersama-sama dalam membangun keluarga yang memang kita rindukan sebagai anak-anak Tuhan. Jika kasih dan disiplin diabaikan, keluarga akan kehilangan landasan untuk mempertahankan unity atau kesatuan. Iya, kalau suami sudah mulai sekar PDW, kalau istri sudah mulai sekar PDW, padahal sudah menikah. Dulu saya sebelum menikah kan bisa kumpul dengan kawan-kawan saya, ya. Berikan waktunya dong, gitu ya. Maka di pranikah yang saya lakukan itu ada 55 pertanyaan yang salah satu pertanyaannya itu adalah, boleh enggak kalau nanti kalian sudah menikah, pasanganmu boleh ketemu enggak? Boleh reuni enggak dengan temannya? Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan mereka biasanya boleh tapi digondoli gitu ya. Boleh antara tidak dan boleh ya. Biasanya begitu. Kadang-kadang mereka, kalau kalian tidak mulai tegas dengan sekarang, kalau enggak, kalau boleh ya boleh gitu ya. Kalau suami dan sekarang PDW, padahal butuh anak, butuh kehadiran kita. Suami kalau pulang rumah, pulang kantor tidak langsung ke rumah, tapi hilir dengan teman-teman, tidak pamitan dulu, itu juga jadi persoalan. Dan itu disiplin yang tidak diterapkan dalam keluarga.
harusnya diterapkan begitu. Maka saya mengutip seorang penulis yang bernama James Dobson. Dia mengatakan begini, kasih dan disiplin itu adalah dua sisi dari satu koin yang tidak dapat dipisahkan. Keluarga Kristen yang penuh dengan kasih itu mendisiplin anak-anaknya untuk membentuk sebuah karakter yang kuat dan mengarahkan mereka pada jalan Tuhan. Nah, tentang karakter anak untuk seri yang kedua tentang kasih dan disiplin pada minggu ketiga tanggal 20 kita akan bahas lebih dalam tentang hal itu. Tapi saya menyinggung sedikit tentang kasih dan disiplin itu adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Ya, seorang penulis yang benarnya Gary Chapman dia juga mengatakan begini, bahwa kasih tanpa disiplin adalah kelembutan tanpa arah, dan disiplin tanpa kasih adalah sebuah kekerasan tanpa sayang. Boleh enggak pukul anak kalau anak itu salah? Boleh. Tapi pukulnya harus pada tempatnya. Tuhan kasih pantat kepada anak kita itu adalah untuk disiplin mereka. Ya, saya nggak pernah pukul Nathan ini di bagian yang lain kecuali kaki dan pantatnya. Tapi nampaknya jarang saya pukul dia. Ya, karena lebih nurut dengan apa yang saya katakan, walaupun saya mengatakannya itu tidak sekeras mamahnya. Tapi kalau mamanya sudah belak-belakan ngomongnya keras begitu, dia sudah mulai turun. Tapi jarang. Tapi dipukul boleh, anak-anak yang salah dipukul. Kalau dipukul kemudian harus dijelaskan kesalahannya apa. Oh, tidak boleh bicara begitu, itu tidak sopan. Tapi jangan dipukul di tempat umum, apalagi sebesar Tatan, sebesar Yemi, sebesar Reon begitu. Ya, karena akan malu, apalagi kalau dilihat teman-temannya, yang dilihat Vira gitu ya, pasti malu gitu. Harus diajak ke tempat yang khusus. Mengapa kita pukul anak itu gitu ya? Dan itu kasih. Sebetulnya kalau kita nggak pernah pukul anak kita, itu artinya juga nggak mendisiplin mereka dengan cara kasih. Karena kasih bukan hanya kelembutan, tapi juga kasih itu bicara tentang disiplin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi ini ya dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan 21 itu adalah tentang kasih dan disiplin yang memang tidak dapat dipisahkan hubungannya satu dengan yang lain. Lalu pertanyaan, bagaimana Pak Yer antara tunduk dan kasih, antara kasih dan tunduk dalam hubungannya dengan kasih dan keluarga, bagaimana? Mana mungkin bisa dihubungkan begitu Pak Yer? Tapi saya bilang begini Bapak Ibu, semua hal dalam Alkitab yang kita miliki ini itu punya korelasi, walaupun itu dalam kitab Kejadian menuju kitab Wahyu itu ada punya korelasi yang tidak boleh dapat dipisahkan, apalagi dalam satu perikop. Maka kasih dan disiplin dalam keluarga, terutama dalam bacaan kita pada pagi ini, itu sangat berkaitan erat, memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Maka poin pertama yang saya sampaikan pada pagi ini adalah istri yang tunduk adalah tanda dari keluarga yang tidak mengabaikan kasih. Amin. Setuju Bapak Ibu? Istri yang tunduk adalah tanda, indikasi dari keluarga yang tidak mengabaikan kasih dan disiplin. Ayatnya jelas, hai istri-istri. Jelas ya? Siapa di sini istri? Para wanita. Siapa di sini calon istri? Para wanita yang akan menikah. Ya. Nanti giliran bapak-bapak juga ada. Ayatnya begitu ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bukan tanduk loh ya. Karena wanita gak pernah diciptakan oleh Tuhan punya tanduk. Tapi berapa kali suami merasakan tanduk istri? Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya tidak akan menjelaskan ayat ini, tapi saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang ketundukan. Coba Bapak Ibu renungkan baik-baik. Coba teman-teman yang mau menikah renungkan baik-baik. Perhatikan baik-baik pertanyaan yang saya sampaikan. Bagaimana jika suami tidak dapat menunjukkan kasih yang dikehendaki oleh Allah? Bisa enggak istri tunduk? Bagaimana jika suami tidak dapat menunjukkan kasih yang dikehendaki oleh Allah? Padahal
Firman Tuhan mengatakan, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap mereka. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika suami tidak dapat menghormati istrinya dalam kasih? Bisa nggak istri tunduk? Bagaimana jika suami tidak dapat berfungsi sebagai suami? Berfungsi karena tidak punya pekerjaan. Tidak berfungsi karena tidak punya pekerjaan. Tidak berfungsi karena tidak menjalankan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana jika istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada suami? Bisa nggak istri tunduk? Bagaimana jika istri memiliki prestasi yang lebih dibandingkan suami? Renungkan baik-baik ibu-ibu yang saya kasih. Karena itu berkaitan, kalau memang kita punya istri yang penghasilannya lebih banyak, dia lebih berprestasi, suami juga nggak berfungsi begitu, tentunya dalam koridor sebagai seorang anak Tuhan, belajarlah untuk menempatkan diri kita sebagai istri dalam rangka kita mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Tetap tunduk dalam batas yang memang firman Allah katakan dalam kehidupan kita. Kalau memang suami tidak bisa memenuhi fungsinya sebagai suami, kalau suami memang berlaku kasar, kalau suami memang banyak hal itu, renungkan baik-baik. Apakah Anda sebagai suami, sebagai istri, Anda sebagai calon istri masih bisa tunduk? Tapi firman Tuhan mengatakan tunduk bukan tanduk. 1 Petrus pasal 3 ayat 1, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Mudah nggak kita kira ayat ini? Nggak mudah Bapak Ibu, sulit. Karena kalau firman Tuhan tidak diikuti, tidak ditaati oleh para suami, dan mulai melenceng 1 derajat, tapi tahun depan sudah melenceng 2 derajat, 10 tahun lagi mungkin kita akan kehilangan suami kita kalau tidak diperingatkan. Tapi jelas firman Tuhan mengajarkan untuk mengajar kita tetap tunduk. Karena dalam kondisi-kondisi tanpa perkataan, suami-suami yang seperti itu dapat dimenangkan. Dari terjemahan firman Allah yang hidup, 1 Petrus pasal 3 ayat 1, para istri, sesuaikanlah diri dengan rencana-rencana suami saudara, sebab sekalipun pada mulanya mereka tidak mau mendengarkan saudara berbicara tentang Tuhan, kemudian mereka akan ditundukkan oleh kelakuan saudara yang patut dihargai dan tidak bercela. Kehidupan yang salah jauh lebih besar pengaruhnya terhadap mereka daripada kata-kata. Penekannya di sini, sesuaikanlah diri dengan rencana-rencana suami saudara. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Sebelum kita memahami suami kita dengan baik, adalah arti tunduk, mari apakah suami kita itu betul-betul menjalankan leadership-nya sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Kalau memang perlu dikasih masukan, kita sebagai istri kasih masukan, tidak apa-apa, karena itu sedang mempraktekkan kasih dan disiplin dalam keluarga. Kalau suami kira-kira bangunnya siang jam 8 gitu, kira-kira bagaimana ibu-ibu? Masih ngomel terus, ngomel dari pagi sampai malam, gitu, tidak selesai-selesai, betul ya? Kalau istri tidurnya sampai jam 8 sama mungkin ya. Ya, tapi saya berharap di sini tidak ada yang tidur sampai, kecuali yang lembur. Seperti Mbak Nok itu, kalau sudah dapat ide itu kan dini hari menjelang pagi gitu. It's okay, idenya sebagai seorang arsitek gitu. Itu baru muncul dari itu, tapi tidur sampai siang enggak apa gitu ya. Tapi tidak boleh dibiasakan, karena kan nanti pasti ada suami yang harus menyesuaikan begitu. Nah, itu perlu dibicarakan bersama-sama dalam koridor sebagai seorang
calon suami dan calon istri. Yang kedua, poin saya yang kedua adalah suami yang mengasihi dan tidak kasar adalah tanda dari keluarga yang tidak mengabaikan kasih dan disiplin. Ya, suami yang mengasihi dan tidak kasar. Ayatnya jelas. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Pak, iya saya nggak pernah berlaku kasar, pukul nggak pernah. Tapi pernah nggak kita mengatakan istri kita kasar? Oh, saya nggak pernah Pak Iyar, tapi ngomong kita pelan seperti orang Solo, nyelekit gitu ya, itu juga kasar Bapak Ibu. Ya. Nyelekit itu sampai ke sini gitu ya. Saya nggak berani ngomong nyelekit kepada istri saya karena akan diingat terus gitu ya. Itu istri begitu, ya, istri begitu. Kalau Anda mengatakan sesuatu dalam tanda petik nggak kasar menurut kita, tapi kasar menurut istri kita, itu akan diingat dan itu akan jadi pemicu perang Bronto-Yudo kalau tidak diselesaikan dengan baik-baik. Yang senyum-senyum pasti mengalami hal itu. Bapak Ibu, perhatikan kalimat yang saya tulis ini. Pertanyaan juga, ya, perhatikan. Bagaimana jika istri tidak bisa menghormati suami? Bisa tidak suami mengasihi istri dengan seperti Kristus mengasihi kita? Tidak hormat kepada suami, tidak hormat seperti kita segini loh ya, enggak. Siap ketemu Bu Irma, ketemu Pak Pur, oh hormat. Bukan itu, tapi menghargai, gitu ya. Menghargai. Gitu ya. Suami itu akan tersakiti kalau istri tidak bisa menghormati. Gitu ya. Apalagi kalau sudah bekerja keras, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, siang dibuat malam, malam dibuat siang, masih dipahit terus gitu. Ya. Mari kita belajar para istri untuk menghormati. Bagaimana jika istri berani kurang ajar dengan suami? Renungkan baik-baik. Bagaimana kalau jika istri lebih dominan? Bisa nggak suami mengasihi dengan seperti Kristus mengasihi? Dalam keluarga ada nggak istri yang dominan? Di sekitar kita ini ada nggak kira-kira? Dominannya karena lebih baik diam dibandingkan dia ngomong terus gitu ya. Saya Pak Bambang Pohan itu pergumulannya sama, nggak tahu dengan yang lain gitu ya. Itu ngumpet gitu ya. Menurut Tatan tadi malam, papa itu seperti apa sih? Sabar katanya. Tapi sabarnya juga ngumpet di sini loh Bapak Ibu. Ngumpet dia kalau nggak bangun-bangun. Waktunya kami olahraga sudah disiapkan, ternyata nggak bangun-bangun. Ma, baju putih saya mau buat syuting gitu ya. Wah, itu membuat suasana jadi nggak enak. Gitu. Mari belajar ya. Istri harus menempatkan dirinya dengan baik, walaupun secara penghasilan lebih besar, walaupun secara kognitif, kepandaian, pendidikan lebih bagus daripada suami. Tempatkan diri kita, ya. Dominan dalam pengertian itu memberi masukan, it's okay. Tapi kalau dominan setir sebagai leher, padahal suami adalah kepala, itu yang jadi persoalan. Bisa kepala dipokok atau diatur dengan leher. Serius. Bapak Ibu tangkap dengan baik-baik. Ya, saya punya video, kalau disiapkan volumenya, video ini berbahasa Inggris tapi ada teksnya, perhatikan baik-baik. How long have you been married? 25 years. Wow, that's amazing. What's your advice for couples that are looking to have a long and healthy relationship? Listen to your wife. Whatever she says goes. How long have both of you been married? We know her like 11 years old. Since you were 11 years old? From Cuba. So what would be your advice for a long and healthy marriage? Do what she say. That's it. Trust me, that's it. She says something, you make it. Are you two married? 50 odd years. What advice would you give for a long and healthy relationship? She's the boss. How did you learn that? Over time. Yes, paham Bapak Ibu ya? Pernikahan kita akan jadi langgeng kalau kita tempatkan istri kita sebagai bos kita. Itu bentuk kasih kepada suami. Tapi coba renungkan baik-baik. Kalau kita menempatkan istri kita, mewujudkannya nggak apa-apa, itu kasih gitu ya. Mewujudkannya, ya. Dalam 2 bulan ini ya saya suami dengan istri. Oke.
kami mulai melihat ke masa lalu dan kami tidak mau terbawa kepada masa lalu. Kami ingin betul-betul sembuh. Sembuh dalam arti tidak mengingat masa lalu dan kami ingin enjoy dengan hidup kami. Karena sebetulnya masa yang lalu itu apa-apa yang sebetulnya kami pengen tapi nggak selalu dipenuhi, nggak bisa terpenuhi. Misalnya makan seminggu sekali bersama dengan keluarga, atau sekedar jalan-jalan makan es krim, jarang pada waktu itu. Tapi sekarang ini menjadi evaluasi, kami tidak mau itu karena kami pengen sembuh. Kami pengen mewujudkan itu sebagai bentuk disiplin kasih dalam keluarga. Kalau suami dapat mengasihi istri, dalam arti semua yang menjadi kerinduan bersama-sama dalam koridor masih dalam tahap tertentu, wujudkan itu. Kalau kita punya uang banyak, istri kita minta mobil, kira-kira dibelikan tidak kira-kira? Oh, pasti dibelikan. Pak Yer, belikan piye, istri itu nggak bisa mancal. Mancal apa Pak? Mancal gas gitu ya. Udah mancal kok bisa gitu ya. Ya, kalau ada bisa beli mobil, tapi juga bisa gaji sopir gitu ya. Itu mewujudkannya, apalagi kalau kita menempatkan istri kita dalam bentuk koridor kasih. Apa yang dikatakan mereka itu wujudkan, akan langgeng. Ini tadi 50 tahun, sebelumnya 11 tahun, sebelumnya 25 tahun. Renungkan baik-baik Bapak Ibu. Dalam kalimat selanjutnya, ya, Kolose pasal 3 ayat 19 tadi mengatakan, janganlah berlaku kasar. Ya. Kata kasar itu dari kata piklaineste yang memiliki pengertian jangan menjadikan istri atau anak-anak kita itu mengalami pahit dalam hidupnya oleh karena perkataan kita yang kasar, oleh sikap kita yang kasar, bahkan cenderung sikap kasar atau balas dendam. Kemudian dalam terjemahan firman Allah yang hidup, langsung saja 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Perhatikan kalimat-kalimat yang saya stabilo berwarna-warni, ya. Dan para suami, hendaklah saudara bersikap satu bijaksana terhadap istri. Kalau kita bisa bersikap bijaksana, Anda dan saya tidak akan pernah punya sikap kasar. Perhatikanlah kebutuhan mereka. Ya, perhatikanlah kebutuhan mereka. Saya mengaku jujur, saya jarang sekali membelikan baju istri saya. Karena saya kalian tak belikan nggak cocok. Saya jarang sekali membelikan baju istri saya karena dia lebih fashionable dibandingkan saya. Karena dia beli kain murah, bisa jahit sendiri. Ya, iya. Enaknya menjadi punya istri penjahit juga begitu ya, kalau dia. Nah, perhatikanlah kebutuhan mereka. Kebutuhan bukan hanya sandang, papan, tapi kasih terutama. Jangan buat istri kita jengkel ya. Hormatilah mereka sebagai kaum yang lemah. Istri kaum yang lemah, Alkitab mengatakan. Nah kemudian ingatlah bahwa istri saudara adalah, perhatikan ini, sekutu saudara untuk menerima berkat Allah. Jadi kalau unity suami istri, kecuali ada persoalan, itu lain persoalan. Karena ada konteks ayat Alkitab yang berbicara berbeda. Ya. Sekutu saudara dalam menerima berkat. Dan jikalau saudara tidak memperlakukannya sebagaimana mestinya, saudara mungkin tidak mendapatkan jawaban dalam doa. Mengapa doa-doa kita nggak jawab dan jawab para suami? Karena kita nggak bisa menempatkan istri kita dengan dalam koridor kasih supaya berkat Allah itu dicurah. Oke, kita lewati saja ini karena ini sebetulnya ke depan dari pembahasannya. Tapi coba perhatikan pertanyaan tentang ketaatan yang harus dimiliki oleh anak-anak. Bagaimana jika mereka tidak mau mendengarkan dan taat untuk anak-anak kita? Apalagi zaman sekarang ini, anak-anak kita sulit sekali untuk diatur. Ya. Bagaimana kita dapat sebagai orang tua nggak menyakiti anak-anak kita jika mereka tidak bisa memberikan rasa hormat kepada kita sebagai orang tua? Sangat sulit Bapak Ibu. Bagaimana jika mereka sudah terpapar dengan pergaulan dan mereka
Sebagai generasi Z yang selalu mengedepankan ego dan tidak menghiraukan value sopan santun. Apakah kita nggak perlu tolong mereka? Disiplin harus ditegakkan. Kasih tahu mereka bahwa mereka salah. Yang terakhir dan yang ketiga, anak-anak yang taat pada orang tua dalam segala hal adalah tanda dari kasih dan disiplin yang tidak diabaikan dalam keluarga. Jelas ayatnya, ayat 20 tadi mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan pertanyaan yang saya sampaikan untuk anak-anak. Bagaimana jika orang tua kita tidak seperti yang kita harapkan? Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai anak. Bisa nggak kita masih mentaati orang tua kita dalam segala hal? Bagaimana jika keinginan kita tidak pernah dipenuhi oleh orang tua kita? Bagaimana jika mereka tidak harmonis hubungannya? Dan bagaimana jika kehilangan figur salah satu dari mereka? Apakah kita perlu tahu dengan mereka? Renungan baik-baik. Tapi dalam segala hal, dari urusan hal-hal biasa sampai kepada esensi dalam kehidupan ini, kita perlu dengar baik-baik. Apalagi yang esensi. Kalau kita bawa teman wanita kita, kalau Anda sebagai seorang laki, kita perlu kasih tahu anak-anak kita. Karena orang tua, anak-anak, ya, perhatikan baik-baik, orang tua itu jauh memahami dibandingkan teman wanita atau laki yang engkau bawa ke rumah untuk dalam tanda petik nantinya sebagai calon suami atau calon istri. Kalau misalnya sudah tidak ada tempat sesuai dengan firman Tuhan, dan kalau orang tua itu mengatakan jangan berdoa dulu, jangan pernah diterobos, karena orang tua itu lebih berpengalaman dibandingkan kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Karena itu dalam segala hal. Bagaimana kemudian kalau anak-anak kita sudah mulai terpapar dengan dunia mereka yang pengennya di kamar terus. Kalau mereka zaman generasi milenial dan generasi Z ini, mereka itu di kamar itu bisa apa-apa saja Bapak Ibu. Kalau ada kuota, ada sinyal, mereka mau beli makan pakai GoPay bisa. Mereka nonton TV bisa, nonton film bisa, browsing di internet bisa, menyiapkan khotbah bisa. Bahkan menyiapkan khotbah sekarang itu begitu sangat mudah. Istri saya ini lebih paham daripada kemarin. Saya mau masuk ke kamar, dia tertawa-tawa, wah ada apa sayang? Di WA-nya itu ada Microsoft Copilot. Itu seperti AI-nya web gitu ya, tapi berbayar. Dia tunjukkan kepada saya, Mas, saya itu tanya kepada ini langsung muncul. Mudah sekali, apa saja bisa tersedia. Itu yang menyebabkan anak-anak kita generasi Z itu masuk dalam gak bisa bersosialis dengan yang lain. Tapi itu menjadi PR kita bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita terapkan kasih dan disiplin secara seimbang dalam keluarga. Disiplin yes, kasih tetap harus ditegakkan. Saya tanya kepada Pak Bambang Suri kemarin, bagaimana ya sebetulnya untuk menolong anak-anak kita supaya mereka itu keluar dari zona nyaman mereka. Kok saya lebih setuju kata presiden kita yang baru ini, ya ikut wamil om, wajib militer. Kalau perlu kita buat outbound gitu. Nanti tanggal 27 Januari itu Women RDC dan di RDC UT yang UT itu akan bikin acara. Sudah sampaikan Bapak Ibu, nanti siapkan diri kita ya, anak-anak kita untuk dukung acara itu. Wamil, wajib militer gitu ya. Bisa enggak kira-kira? Tapi itulah supaya kita keluar dari zona keinginan yang kita terus ada di kamar kita dan kita bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak, kalau kita terus ada di situ,
orang tua itu ngempet loh Bapak Ibu. Ngempet. Mau ditegesin gak dikasih WiFi, iya. Padahal untuk kuliah. Tapi kalau begitu terus gak menolong kita, gitu ya. Gak menolong di rumah kita. Kalau gak ada pembantu kan suami istri yang mengerjakan. Ya, kalau ada pembantu masih oke. Karena itu, ayo anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Itu bentuk kasih dan disiplin yang tidak diabaikan. Yang terakhir sebagai konklusinya, ya, kasih dan disiplin dalam keluarga itu menjadikan kita maksimal, menjadikan hidup kita maksimal, diberkati, menjadi maksimal, menjadi seorang yang sukses karena dapat menerapkan value dari keluarga kita di masa-masa yang akan datang. Dan kasih dan disiplin adalah pondasi yang akan menjadikan kita kuat sebagai anggota keluarga. Dan kita bersama-sama terus wujudkan saling menghargai, dan kita akan semakin diberkati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan pada pagi ini jadi berkat buat kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menerapkan kasih. Mari kita belajar untuk menerapkan disiplin. Bukan di tempat lain, mulai dari keluarga. Karena keluarga adalah tempat di mana Allah sedang merencanakan sesuatu yang hebat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin.